Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mbak Indira. Naik ke sini. Sudah siap? Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak. Oke. Saya mau absen dulu. Kehadiran kalian apa sudah lengkap? Apa belum? Apa masih ada yang sakit? Kemarin kan banyak yang izin ya. Katanya sakit. Ada yang sakit perut, ada yang sakit panas, ada yang sakit demam kemarin ya. Karena memang sekarang musimnya tidak tentu. Ada kadang musim hujan, kadang cuaca terang benderang panas. Ya, makanya itu. Jadi kalian di rumah harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Makannya yang teratur, tidurnya, istirahatnya juga teratur. Oke. Karena tempat duduk kalian kan sudah kelompok-kelompok. Jadi Bu Iva untuk mempermudah mengajar kalian, Bu Iva mau ini aja. Kelompok 1, siapa yang tidak masuk? Siapa? David. Iya. Kelompok 2. Hafiz masih belum sembuh. Hafiz kan kita ya, sunat ya. Belum sembuh. Sudah satu minggu belum ada. Hafiz sama siapa? Rizky tadi sakit katanya diare. Apa ada lagi kelompok 2? Kelompok 3. Siapa? Bian sakit. Ada yang tahu sakit? Soalnya belum izin priva. Kelompok 4. Lengkap. Wildan masuk. Mana Wildan? Alif
sembuh. Kita doakan supaya cepat sembuh. Yang sakit diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, biar bisa belajar bersama-sama kita lagi. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, Mas Hafiz diberikan kecepatan sembuh, cepat sembuh. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Terus selanjutnya kita kan tahu biasanya sampai kan sudah menulis ya. Kemarin yang 7 jurnal. Sudah kan? Sudah apa belum? Apa lupa? Sudah. Sekarang bulan apa? Tadi bulan Juli kemarin sudah ditutup ya. Kemarin kan sudah dilihat sama kita. Untuk yang Agustus nanti di pertengahan nanti di tanggal, sekarang kan sudah tanggal berapa ya? Nanti di tanggal 29 itu lupa dikumpulkan, dicek dulu lagi ya buku jurnalnya ya. Di situ di buku jurnal kan ada 7 kebiasaan. Mari kita nyanyikan 7 kebiasaan. Seperti biasanya 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Harus tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat juga.
Kurangi main gamenya ya. Iya, biar nanti badannya sehat, istirahatnya nanti cukup. Ya, kurangi ya. Oke, makasih ya. Oke, sebelumnya Bu Iva mau menunjukkan kalian sebuah video. Rutinitas kegiatan anak-anak dari bangun pagi sampai berangkat sekolah. Sholat subuh dulu, bersihin kasur, siapin bekal, bantuin nyuci baju, siapin seragam, abis mandi, lanjut sarapan, bantuin ngepel, lanjut sarapan, bantuin ngelap karpet, siap-siap berangkat, pamitan dulu, bismillah, berangkat sekolah. Rutinitas kegiatan anak-anak dari bangun pagi sampai berangkat sekolah. Sholat subuh dulu, bersihin kasur, siapin bekal, bantuin nyuci baju, siapin seragam, abis mandi, lanjut sarapan, bantuin ngepel, lanjut sarapan, bantuin ngelap karpet, siap-siap berangkat, pamitan dulu, bismillah, berangkat sekolah. Rutin. Sudah? Sudah lihat semuanya? Sudah. Video tentang apa tadi? Tentang apa? Video tentang apa tadi? Rutinitas kegiatan anak-anak sebelum berangkat sekolah. Kalian hari ini sudah siap belajar apa belum? Sudah. Kalau sudah siap, kenapa mejanya masih kosong? Dikeluarkan. Hari ini kita belajar apa sih? Coding. Keluarkan pelajaran codingnya. Abdan, kenapa kamu tidak balas?
kelihatan ya. Terus kalau sampean mau membuat bekal sendiri, tentu sampean sudah tahu kan? Tapi kamu kan tadi bilang katanya bekal aku kirim sini aku masih itu kan. Berarti sampean sudah tahu dong gimana caranya untuk membawa bekal, caranya sampean menyiapkan bekal, sudah tahu? Dari apa untuk Safira? Dari kerja untuk Safira. Iya, job. Apa? Terus kerjanya Safira. Dia menyiapkan bekal sendiri. Bisa dicontoh untuk teman yang lainnya. Apa? Bisa dicontoh ya untuk teman yang lainnya. Jangan udah kamu itu aja terus. Oke. Kalian sudah mengeluarkan buku, kalian sudah siap, tadi sudah di tes sama Bu Ipa, konsentrasinya juga sudah siap. Bu Ipa sekarang mau menampilkan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan apa? Kita akan belajar mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari dengan berpikir komputasi. Yang kedua, murid mampu memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Ini disebut dengan dekomposisi. Yang ketiga, menyusun urutan langkah logis. Logis itu apa? Masuk akal untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau logis ini pakai pikiran, bukan pakai perasa. Biasanya kata-katanya Abid, logika, berpikir secara logika. Biasanya Abid seperti itu ya. Nah itu berpikir secara logis itu masuk akal. Terus yang keempat, menyajikan solusi dalam bentuk visual, dalam bentuk simbol atau kosakata sederhana. Itu algoritma dan tadi di tujuan pembelajaran yang pertama ini kan ada berpikir komputasi. Apa sih berpikir komputasi itu? Dibaca semuanya 1, 2, 3. Jadi, proses menguraikan masalah rubrik menjadi komponen yang lebih sederhana, mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Yang di belakang Bu Ipa itu kelihatan apa enggak? Kelihatan ya? Dari jauh kalian tetap konsentrasi ke papan. Kenapa harus asal berpikir komputasi?
apa namanya kayak di Jepang ada robot pramusaji. Robot yang biasanya tugasnya apa? Menyajikan makanan di restoran. Itu sudah sudah dirancang sedemikian rupa supaya bisa melayani orang. Ya, itu nggak ada capeknya. Robot pernah lihat? Robot capek itu pernah? Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Pernah deh. Kamu pernah dengar? Pernah dengar? Ya, robot temannya Safira. Ya. Ya. Dunia semakin digital. Kalau tadi keterampilan tentang masa depan. Nah, masa depan itu dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Buktinya apa? Contohnya, kalau sampean sekarang sumuk ada kipas angin, ada AC. Sekarang meningkat lagi, kalau sumuk sekarang ada apa? AC. Iya, ada AC. Kalau dulu masak nasi itu di kompor pakai kayu, terus pakai gas, ada gas listrik, ada apa? Kompor listrik juga kan? Terus kalau sekarang pakai apa? Magicom. Magic. Berarti apa? Dunia semakin canggih. Kalau dulu berhubungan dengan orang di jauh, misalnya sampai di Gresik, terus berhubungan dengan orang di Surabaya, pakai telepon biasa, telepon rumah. Sekarang semakin canggih, pakai apa sekarang? HP bisa dibawa kemana-mana. Ya, berarti dunia semakin digital atau kecanggihan teknologinya semakin meningkat. Jadi, sampean sebagai generasi muda, sampean harus apa? Meningkatkan kompetensi juga. Berpikirnya juga harus secara logika. Alif, kamu sakit tak? Azam sakit. Kalau sakit, minta minyak kayu putih ke kantor. Kan kepalanya ditaruh di meja. Kalau kepalanya ditaruh di meja, itu tandanya tidak bisa nyonggok kepala, sakit kan? Ya, sakit aja. Berpikir komputasional itu ada 4 konsep. Yang pertama dekomposisi. Ini dekomposisi artinya menguraikan. Terus menguraikan apa? Pemecahan masalah, menguraikan masalahnya, ya. Terus yang kedua pengenalan pola.
jus ini kelihatannya. Iya? Iya Bu, aku di rumah buat jus sendiri. Iya kan? Pinter. Kelas 5 semakin dewasa. Pinter ya. Yang nomor 2, konsep berpikir komputasional itu apa? Pengenalan pola. Mengenali kesamaan atau pola dari masalah atau pengalaman sebelumnya, sehingga solusi bisa dibuat lebih cepat. Nih contohnya, sampai kemarin sudah membuat jus apa ini? Sekarang sampai mau membuat jus mangga. Kita menyadari bahwa prosesnya mirip dengan membuat jus alpukat, sama-sama butuh blender, pemotong buah, dan penambah madu. Nah, kalau pengenalan pola, oh aku kemarin membuat jus alpukat itu ini deh, nggak pakai susu, pakai gula saja sudah manis. Ya, polanya juga sama caranya. Ya, oh berarti sampai sudah nggak ada kesulitan lagi membuat jus mangga. Ya, paham ya? Berarti apa? Caranya membuat jus mangga itu sama dengan membuat jus membuat jus alpukat. Yang ketiga, abstraksi atau abstraction. Menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan untuk menyelesaikan masalah itu. Maksudnya apa? Menyaring informasi yang penting. Tadi kan sampai sudah menyiapkan alat dan bahannya. Iya. Alat dan bahannya. Kadang ada yang blender itu warnanya pink, ada yang warnanya hijau. Itu ya? Iya. Terus gelasnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya belimbing, ada yang bentuknya polos. Iya. Tapi, kalau sampai mau berpikir secara abstraksi atau komputasional, sampai pasti akan apa? Alah, nggak masalah Bu. Yang penting kan fungsi dari benda itu daripada apanya? Daripada luarnya. Daripada apa Mbak Lika? Daripada warnanya. Fungsinya pun lebih penting. Fungsinya aku mau gelas loh Bu, meskipun warnanya merah, warnanya hijau, polos atau bentuk belimbing, pokoknya bisa muat jusnya Bu, gak apa-apa. Itu sampai berarti sudah berpikir secara abstraksi atau berpikir secara komputasional, menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Ngerti ya? Yang tidak diperlukan dari mana? Dari pikiran. Ya. Halah ya kedua ya kok gelas bawa ambil gelas endek. Iya, pokoknya bisa nampung jusnya. Iya. Ini contohnya ya, saat membuat jus alpukat yang penting adalah kualitas alpukat dan langkah pembuatannya. Sedangkan di sini disebutkan, sedangkan warna wadah blender tidak mempengaruhi rasa jus. Ya, apakah kalau wadahnya warna merah itu jusnya lebih manis dari pakai wadah warna hijau? Tidak ada pengaruhnya, ya kan? Nah, jadi yang tidak relevan seperti itu bisa sampai singkirkan. Ya, siapa yang biasanya masih pilih-pilih? Siapa yang biasanya masih pilih-pilih? Aku coklat Ibu, aku kuning Ibu. Siapa yang masih biasanya seperti itu? Gak ada yang kacau. Berarti semuanya sudah berpikir komputasional. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya, berarti anak kelas 5A hebat. Terima kasih jempol dua. Ya, secara tidak sadar ternyata sampai sudah berpikir secara komputasional. Bagus. Sekarang yang nomor 4 konsepnya adalah algoritma. Membuat urutan langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan masalah tadi dibuat jus. Ini contohnya. 1. Kupas alpukat. 2. Potong-potong daging alpukat. 3. Masukkan ke 4.
Tambahkan gula atau susu dan air secukup. 5. Blender hingga 6. Sajikan. Kalau misalnya Bu Iva urutan yang pertama ini tak taruh di nomor 4, bisa jadi jusnya apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Hah? Gak mungkin ya nambah gula dulu sebelum kupas alpukat. Iya. Sekarang urutan nomor 5, blender hingga halus. Ditaruh Bu Iva nomor 1. Jadi enggak jus alpukatnya? Kenapa kok tidak jadi? Oh iya, enggak ada alpukatnya Bu. Yang di blender apa? Betul kata Mas Dimas. Enggak ada alpukatnya Bu. Jadi begitu ya. Betul Mas Dimas. Jadi, sampai cara-cara mengurutkan. Pertama, kupas dulu. Itu adalah konsepnya berpikir komputasional. Berarti selama ini sampean itu sudah menjalankannya. Iya. Tapi mungkin sampai tadi yang abstraksi ini masih ada yang masih pilih-pilih wadah. Iya. Nah, sekarang intinya berpikir komputasional yang abstrak itu yang simple aja. Gak usah aku pakai ini, aku pakai itu, pakai pisau juga seperti itu. Bu, aku pakai pisau buah Bu. Padahal di rumah tidak ada pisau buah, adanya pisau buah yang biasa. Pisau buah yang gini loh, yang padahal di rumah nggak ada ya. Itu sampai beli dulu ke Benowo, pasar Benowo. Iya, itu berarti apa? Memperpanjang waktu. Bisa sampai nggak sudah ngambil jus. Iya. Sudah paham ya konsep berpikir komputasional? Selanjutnya, kalau sampai sudah paham berpikir komputasional, siap menerima tantangan? Kepalamu sakit? Kenapa kepalanya taruh meja terus? Kursinya diajukan biar tidak ini relax. Kursinya diajukan Mas. Biar duduknya tegak. Kalau sampai duduknya tegak, nanti tulang punggungnya akan gini, nggak melayang gini, nanti distensi ya. Otot tulangnya nanti bengkok. Lama kelamaan akan bongkok. Sekarang tidak sadar, tapi nanti kalau sudah tua, ya. Makanya kalau bobo itu yang tegak. Paham ya? Sudah siap menerima tantangan? Oke. Soal 1. Dibaca kelompok 1. Bagaimana ayo membuat roti lapis? Bagaimana? Iya, betul. Bu, ambil rotinya, terus dikasih selai, terus
kumpul di musola dulu.